hari ini tema yang diberikan adalah lebih akrab dengan Roh Kudus. Ya. Dan saya mau kasih judul Intimate with Holy Spirit. Ya. Kenapa saya kasih judulnya Intimate? Karena intim itu lebih dari akrab sebetulnya. Ya. Lebih dari akrab. Karena di dalamnya ada mengandung pengetahuan, ada mengandung perhatian, dan banyak hal yang dikandung oleh intimate sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, mau intim, mau akrab, yang penting kita bersama dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus bukan sekedar teori. Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Dan tanpa Roh Kudus kita nggak ada apa-apanya. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak ada apa-apanya. Ya. Mau tanya berapa banyak yang udah dibaptis? Semua udah dibaptis ya, puji Tuhan ya. Tinggal baptisan Roh Kudus yang mungkin ada yang belum, tapi percayalah ya. Kita minta Tuhan kasih ya. Jadi benar-benar buka hati kita untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita ya. Karena penting, tanpa Roh Kudus kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus mengenal kita, tapi kitanya yang kadang-kadang belum mengenal Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus mengenal kita Bapak Ibu, siapa kita. Ya, tapi kitanya yang perlu lebih mengenal dia. Mari kita sama-sama baca dari Roma 8 ayat 9. Oke, nah saya bacakan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Saya mau ganti dikit ya. Kata-katanya jadi gini, tetapi saya tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam saya. Tetapi jika saya tidak memiliki roh Kristus, saya bukan milik Kristus. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, mungkin itu lebih ngerti ya, lebih jelas kalau kita ganti kata-katanya itu sama kita gitu ya. Jadi ada dua hal penting yang bisa kita lihat dari ayat ini. Tapi kita belum bahas sampai lebih dalam. Cuma ada dua hal penting ternyata di dalam ayat ini. Yang pertama, kamu hidup dalam roh jika roh Allah diam di dalam kamu. Ini suatu hal yang luar biasa. Cuma pertanyaannya gimana roh Allah bisa diam di dalam kita? Gimana kalau kita tidak intim? Apakah bisa roh Allah diam di dalam kita? Nah, bayangkan kita mau nikah gitu ya. Gimana kalau kita nggak kenal sama pasangannya? Ujuk-ujuk apakah bisa langsung nikah? Kan enggak. Ya, kita mesti akrab dulu, benar? Mesti kita tanya dulu dan sebagainya, ngobrol dulu yang akrab dan sebagainya. Baru lama-lama kita bisa mulai memasuki satu pernikahan. Atau mungkin kita terima tamu di rumah yang nggak kenal, kan nggak mungkin juga ya masuk sampai ke dalam gitu. Biasanya yang nggak kenal mungkin sampai di pagar. Tapi begitu kita agak kenal mungkin masuk halaman dikit. Udah masuk lagi lebih kenal lagi, benar? Yang ada di dalam kamar kita kan cuma pasangan kita. Ya. Nah, Roh Kudus sama Bapak Ibu. Yang ada di dalam kita, itu berarti harusnya akrab sama kita. Ya. Nah, jadi ini yang diinginkan oleh ayat ini. Yang kedua, tanpa Roh Kristus seseorang itu bukan milik Kristus. Ya, tanpa Roh Kristus seseorang itu bukan milik Kristus. Pertanyaan saya, siapa yang mau jadi saksinya Kristus? Oh enggak ada, oh banyak juga lupa. Ya. Atau ada yang mau jadi saksinya setan gitu kan? Enggak ya pasti ya, mau jadi saksinya Kristus. Siapa yang mau jadi miliknya Kristus? Wah mau jadi miliknya Kristus ya, luar biasa. Jadi prinsipnya kalau mau jadi miliknya Kristus harus ada Roh Kristus dulu. Harus ada Roh Allah dalam hidup kita. Nah, kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang itu tanda, bukti bahwa kita memang milik Kristus Bapak Ibu. Ya. Bukan cuma sekedar pengakuan lisan. Wah saya terima Yesus. Cuma lisan aja tapi kehidupan kita enggak. Atau KTP kita Kristen, iya. Tapi apakah ada Roh Kristus dalam hidup kita? Itu pertanyaan juga. Yang penting harus dibuktikan
bahwa hidup kita sesuai dengan karyanya Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan sampai kita cuma sebatas pengakuan lisan atau cuma sekedar identitas saja. Kita sebagai orang Kristen yang tiap minggu datang ke gereja, yang tiap minggu rajin berdoa, iya. Tapi begitu di lain hari kita enggak sesuai kehidupannya. Kemarin di doa pagi, kebetulan di tempatnya ini sama juga Bapak Ibu, jadi nyambung saya. Ya. Dan sambungannya ini mirip sebenarnya, agak mirip, jadi sambung ke sini. Kemarin saya bicara tentang bau atau wangi. Ya. Jadi kita mau jadi harumnya Kristus atau mau jadi baunya iblis gitulah. Ya. Kehidupan kita harus penuh dengan harumnya Kristus. Artinya apa? Kita menampilkan buah-buah roh kita. Ya. Kita bukannya jadi sesuatu yang merusak hidup orang lain malahan. Tapi kita justru harus membangun hidup orang lain supaya dekat dengan Kristus. Nah itu yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena banyak orang percaya Yesus, cuma belum akrab dengan Roh Kudus. Itu ya, next coba. Nah banyak orang yang percaya sama Yesus tapi belum akrab sama Roh Kudus. Nah ini yang kita mau nanti bahas. Ya, masalahnya seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang yang percaya Yesus cuma belum akrab sama Roh Kudus. Tahu tapi belum akrab. Jadi itulah identitas yang Tuhan berikan bagi kita kalau kita sudah akrab sama Roh Kudus. Identitasnya yang ngebedain antara kita ini orang percaya yang sejati atau cuma sekedar ngikut doang. Kita ini bukan follower sebenarnya Bapak Ibu. Jangan sampai follower. Yang kita di IG kita mungkin banyak follower ya. Mungkin ada yang ribuan dan sebagainya. Tapi kita belum tentu kenal sama mereka kan. Ya, kita taunya cuma lewat IG, oh si ini nge-follow misalnya. Tapi kan kita nggak akrab sama mereka. Belum tentu kita akrab sama mereka. Artis banyak yang followernya sampai jutaan misalnya ya. Tapi kan dia juga nggak ingat siapa itu jutaan orang. Lebih baik satu yang dia kenal kan. Ya. Nah kita satunya itu adalah Roh Kudus. Ya. Yesus yang ada dalam hidup kita itu yang paling penting. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, itulah pribadi yang menghidupkan kita. Kita akan hidup semakin lama semakin percaya dengan Tuhan, semakin lama semakin serupa dengan Tuhan. Dia juga yang akan membimbing kita ke arah kebenaran. Karena tanpa Roh Kudus kita enggak hidup sebenarnya. Secara rohani kita enggak hidup. Bimbing, dia akan terus membimbing kita di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya semakin lama kita semakin bertumbuh. Tentu kita semua mau kan ya semakin bertumbuh secara rohani. Makanya ada program SMK. Program SMK yang ada di kita ini bukan program asal-asalan Bapak Ibu. Gereja bikin program SMK itu supaya kita semakin bertumbuh. Bukan cuma sekedar program aja. Kalau cuma sekedar program aja kita lulus dapat sertifikat cuma supaya kita bisa apa? Bisa nikah, bisa apa lagi. Karena syaratnya memang kan seperti itu ya. Nikah itu harus ada sertifikat SMK. Tapi kita bukan sekedar cuma mau kertas itu aja, itu kan identitas. Tapi kita mau semua yang mau nikah atau mau apa itu di gereja benar-benar dia bertumbuh. Ya, jadi alami pertumbuhan rohani kita. Minta Roh Kudus yang membimbing kita. Ya. Nah pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Ini banyak nanya saya. Supaya apa? Supaya kita ingat gitu ya, supaya kita mikir. Pertanyaannya, nah ini penting. Sekarang kita mau masuk nih Bapak Ibu. Kenapa kita perlu akrab, hidup akrab dengan Roh Kudus? Sesuai sama tema kita. Kenapa kita perlu akrab, hidup akrab dengan Roh Kudus? Ya kita tahu, kita begitu lahir baru, kita punya hidup yang baru. Betul? Ya, ada hidup yang baru begitu kita lahir baru. Ada kekuatan baru. Biasanya. Ya, saya ngebaptis beberapa orang tuh mereka begitu dibaptis wah seneng gitu ya. Jangan sampai beberapa lama setelah itu hidupnya kembali. Nah itu jangan.
Jadi betul-betul ada kerinduan dari kita. Begitu kita lahir baru, itu betul-betul hidup kita juga hidup yang baru. Setiap minggu kita ada baptisan air Bapak Ibu. Ya. Yang belum baptis, yuk kita masuk dalam baptisan juga. Percaya, ya. Tapi percaya juga. Ya. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan, baptisan juga. Ya. Setiap hari minggu kita ada baptisan. Jadi jam 12:30 ada pembekalannya dulu. Ya, jadi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis, ini biasanya pengumuman waktu lagi doa berkat nih. Ya, cuma saya diawali dari depan supaya ingat Bapak Ibu, nanti diingetin lagi. Ya, yang mau baptisan, ya, nanti siang masih keburu. Ya, daftar nanti sama Pak Herbert. Ya, daftar atau Bu Yusi daftar. Ya, yang belum dibaptis ikut baptisan. Ya. Kita perlu hidup akrab nanti dengan Roh Kudus ya. Baptisan itu baptisan air. Tanda bahwa kita memang percaya sama Yesus. Tapi ada satu hal pribadi lain yaitu Roh Kudus yang akan menghidupkan kita, yang memberikan kekuatan baru dari kita. Tapi kenapa kita perlu akrab dengan Roh Kudus? Yang pertama, karena Roh Kudus itu membebaskan kita dari dosa Bapak Ibu. Seseorang yang misalnya punya hutang besar, ya. Terus teman akrabnya ngebantu dia. Senang gak kira-kira? Senang. Ya. Senang pasti orang dibebasin dari utang gitu ya, dibantu gitu. Tapi sudah itu dia ngutang lagi. Kan itu tanda petiknya ndablek gitu ya kalau bahasa ininya mah. Ya jangan sampai seperti itu. Nah Roh Kudus kalau kita baca Roma 8 ayat 1 sampai 4, tapi saya mau baca Roma yang 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau Paulus nulis pasal ini itu dia ada membedakan juga hukum Taurat. Kalau kita baca benar-benar itu ada hukum Taurat juga. Dan hukum Taurat itu adalah hukum tertulis. Ya. Semua bisa baca, semua bisa tahu tentang hukuman tertulis karena tertulis. Tapi yang kita inginkan dari sini adalah lebih dari itu. Dengan akrab dengan Roh Kudus berarti kita masuk ke dalam satu hukum baru, yaitu hukum roh. Tapi bukan berarti juga kita bebas dari dosa. Selamanya bukan seperti itu maksudnya. Ya, kalau tadi dibilang kita akan bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bebas dari hukum dari dosa sebelumnya. Iya. Selanjutnya kita juga dikasih Roh Kudus. Kalau kita akrab sama Roh Kudus, maka kita bisa bebas dari dosa kalau kita ikut sama Roh Kudus. Jadi suatu pribadi yang luar biasa, kalau kita akrab sama Roh Kudus, dosa lama kita terima Yesus, dosa lama sudah selesai, hidup lama, tapi kita masuk ke dalam kehidupan yang baru, dan dalam kehidupan yang baru ini kita dipimpin, kita dibimbing sama Roh Kudus. Dan itu yang memungkinkan kita bebas dari dosa. Tapi kalau kita nggak akrab sama Roh Kudus, dosa masih mungkin mencengkram kita Bapak Ibu. Karena nggak ada yang ngingetin kita dalam hidup kita. Jadi bukan berarti kita bebas dari hukuman begitu saja. Ada ajaran yang waktu itu kita sempat dengar mungkin ya, tentang hyper grace. Ya. Kan ada salah satu yang dibahas di situ adalah sekalinya bebas dari dosa, kita akan bebas selamanya gitu ya. Jadi enak dong bebas berbuat dosa. Enggak seperti itu. Keenakan banget dong. Ya, orang bisa berbuat semaunya dan akhirnya jadi apa kita? Ya, enggak bisa. Jadi kita perlu belajar bahwa bukan artinya kita bebas dari hukuman begitu saja. Dosa adalah tetap dosa.
Firman Tuhan bilang upah dosa adalah maut. Paulus menekankan bahwa hukum roh di dalam hukum roh hidup di dalam Kristus itu membebaskan orang percaya dari hukum dosa dan maut yang sebelumnya. Jadi ini peralihan bahwa dari satu hukum ke hukum yang lain. Peralihan dari satu hukum ke hukum yang lain, dari hukum Taurat ke hukum roh. Nah, peralihan ini yang membantu kita supaya kita bisa bebas dari dosa. Jadi ini berbicara soal hidup kita ke depan. Roh Kudus, kalau kita akrab dengan Roh Kudus, kita berbicara hidup kita ke depan dengan Roh Kudus. Artinya kita belajar untuk hidup dengan Roh Kudus, memilih sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ingat dalam hidup kita, ini joke saja Bapak Ibu, bahwa kita ini hidup mempunyai pilihan-pilihan, benar? Ya, setiap hari kita punya pilihan, termasuk mau ke gereja atau enggak hari ini, benar? Mau bangun pagi-pagi atau mau bangun siang, itu juga pilihan, benar enggak? Ya. Mau pakai baju merah atau baju putih misalnya. Mau pakai mobil atau pakai motor misalnya ke gereja, itu pilihan-pilihan dalam hidup kita. Ada satu hal yang penting dalam hidup kita adalah memilih hidup sehat atau mau enggak sehat gitu kan. Dan saya enggak tahu di sini udah belum ya. Saya bilang gini, orang itu bisa sehat atau bisa sakit, benar? Mau milih hidup sehat atau memilih enggak sehat. Kalau kita sehat ya puji Tuhan, benar. Tapi kalau kita enggak sehat, masih ada pilihan lagi ternyata Bapak Ibu. Mau minum obat atau enggak gitu kan. Kalau mau minum obat terus kita sehat, puji Tuhan. Tapi kalau kita enggak mau minum obat, bisa sakitnya tambah parah ya, atau bisa pulih. Ya, benar enggak? Enggak minum obat juga kan bisa aja kita pulih. Tapi bisa juga tambah parah ya. Kalau kita pulih berarti puji Tuhan ya. Kalau kita tambah parah, ada pilihan lagi Bapak Ibu. Ya. Mau kita meninggal atau kita tetap hidup. Ya. Kalau tetap hidup, puji Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita meninggal, ada pilihan lagi ternyata dua. Ya. Udah meninggal pilihannya mau ke surga atau mau ke neraka ternyata ya. Kalau ke surga puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan ya. Tapi kalau ke neraka, ada pilihan lagi dua ternyata Bapak Ibu. Ke neraka juga ternyata ada pilihan juga. Mau digorengnya seperti apa gitu ya. Ya, jadi pilihan, semua hidup kita pilihan. Nah, jadi kita bisa memilih mau benar-benar akrab sama Roh Kudus atau enggak. Mau akrab sama Roh Kudus atau enggak. Itu pilihan juga, free will buat kita. Tuhan kasih free will. Tapi tentu kita sebagai orang percaya yang ada di King 1 ini maunya hidup sama Roh Kudus. Amin. Maunya hidup sama Roh Kudus. Akrab sama Roh Kudus. Ya. Jadi cara hidup kita harus berubah Bapak Ibu. Supaya dosa kita nggak ada dosa lagi lah ke depan ya. Dosa manusia masih mungkin berbuat dosa, mungkin. Tapi Roh Kudus yang ngingetin kita. Roh Kudus yang ngingetin kita. Kalau udah terlanjur bikin dosa juga karena kesalahan kita. Karena pilihan kita itu tadi. Ya. Tapi Tuhan kasih pengampunan. Selama kita memang mau bertobat sama Tuhan. Tapi jangan berterus-terusan seperti itu. Tobat, kumat itu kan nggak bisa juga seperti itu. Ya. Jadi tetap kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita nggak tomat sebenarnya, pasti harusnya. Ya. Kalau tomat berarti belum ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Nah, next. Jadi kita tidak bisa hidup sama kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Jurus pamungkasnya untuk menang telak dari dosa yaitu Roh Kudus Bapak Ibu. Kalau ada Roh Kudus kita bisa menang dari dosa.
Jadi perlu kita akrab sama Roh Kudus. Ya, jadi pertanyaannya kenapa kita perlu akrab sama Roh Kudus? Karena Roh Kudus membebaskan dari dosa. Dan dia akan memenangkan kita dari dosa. Ya. Jadi perlu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, kenapa kita perlu hidup akrab dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus membebaskan kita dari dosa. Yang kedua, karena Roh Kudus memimpin hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 11, saya membacakan ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini seperti ayat yang kita baca, ayat yang utama tadi kita baca. Kalau ada roh Allah, Roh Kudus di dalam hidup kita, berarti kita itu hidupnya harusnya dipimpin sama Roh Kudus. Ya. Dipimpin sama Roh Kudus, termasuk dalam memilih-memilih tadi Bapak Ibu. Ya, memilih-memilih tadi. Jadi kalau kita ada Roh Kudus dalam hidup kita bisa membedakan antara mau hidup menurut daging atau mau hidup menurut Yesus, kebenaran. Ya, jangan sampai kita hidup menurut daging. Karena tadi udah disampaikan kalau hidup menurut daging artinya dosa, upahnya adalah maut. Tentu kita nggak mau hidup di dalam dosa, ya. Karena upahnya adalah maut. Jadi jangan sampai kita memilih hal tersebut. Kita perlu pimpinan dari Roh Kudus. Itulah yang akan mengingatkan kita dalam kehidupan kita. Kalau kita condong sama keinginan daging, upahnya adalah maut. Perlu pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita malah tertarik semakin dalam sama dosa. Jangan berpikir ada dosa kecil, ada dosa besar Bapak Ibu. Jangan berpikir ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa sama di mata Tuhan. Ya. Ini mah dosa kecil-kecilan. Enggak, sama. Dosa mah mau kecil mau besar disebutnya juga upah dosa adalah maut. Enggak disebut upah dosa besar gitu, enggak. Disebutnya upah dosa adalah maut. Enggak ada dosa kecil, dosa besar. Sama aja di mata Tuhan. Ya. Dan inilah yang membuat kita harus mengingat bahwa kita perlu sekali dengan adanya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jadi Roh Kuduslah yang memilih, yang menolong kita untuk memilih. Jadi benar-benar kita jangan sampai terjerumus kayak ini. Mungkin yang agak usianya sama-sama saya di atas, mungkin lebih di atas saya. Itu ada satu lagu Bapak Ibu. Ya. Ada dua jalan ya. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya. Mau yang pilih yang mana? Lebar enak kan gak perlu desek-desekan ya Bapak Ibu ya. Tapi ujungnya adalah maut. Tapi yang sempit jiwa berglori ya. Apa ya gak tahu lah mungkin saya agak lupa juga. Pokoknya jiwa berglori kalau saya gak salah. Artinya apa? Jiwa kita senang gitu. Pilihnya yang sempit. Yang sempit itu susah apa enggak? Susah. Tapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, yang sempit itu kita bisa lewati. Ya. Dia yang mimpin hidup kita Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita maunya enak. Ya. Hidup enak, daging menawarkan segala sesuatu yang enak dalam hidup kita. Benar? Kedagingan itu sesuatu yang wah enak banget gitu. Ya. Tapi ingat ujungnya adalah maut. Kita perlu bukan seperti itu, kita perlu pimpinan Roh Kudus walaupun jalannya sempit, walaupun sulit melewati tantangan dunia saat ini. Tapi yang kita mau tuju adalah kehidupan kekal, kemenangan bersama Yesus. Jalan yang sempit, tapi jiwa kita berglori. Amin. Roh Kudus yang menolong kita. Jadi yang pertama tadi membebaskan dari dosa, yang kedua akan memimpin hidup kita. Ya. Nah, next. Kita perlu mengakui kehadiran Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan cuma kita pilih-pilih juga.
Oh kalau hari ini kita bolehlah dipimpin sama Roh Kudus. Ya enggak juga Bapak Ibu. Setiap aspek kehidupan kita, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kita perlu tuntunan dari Roh Kudus. Bukan cuma saat kita lagi mau ke gereja, hari Minggu aja gitu kita pilih, enggak bisa. Setiap saat, setiap waktu. Jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita lengah. Mari kita sambut kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Tubuh kita memang mati. Cuma roh kita hidup. Enggak masalah. Ya. Hiduplah oleh roh. Galatia 5 ayat 16 itu mengingatkan kita Bapak Ibu supaya kita hidup oleh roh. Jangan sampai kita ikut sama keinginan daging. Ya. Jadi benar-benar kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Ya. Itulah perlunya kita akrab sama Roh Kudus supaya kita bisa tahu. Yang ketiga, ternyata kalau kita akrab sama Roh Kudus, maka identitas kita jelas, yaitu sebagai anak Allah. Ya. Kita sama-sama baca di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan semua untuk yang poin ini. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Disebut kedua kali ini anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Disebut lagi kita anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita kadang-kadang cuma ngelihatnya sebagai ahli waris. Ya, oh senang jadi ahli waris. Ternyata buntutnya itu mau gak kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya. Gak mudah jadi pengikut Kristus. Gak mudah terima Yesus. Mungkin orang kemarin ini ada anak yang dibaptis. Waktu ada pertanyaan, kamu percaya Yesus? Percaya. Sudah siap dibaptis? Terima Yesus? Siap. Orang tua kamu setuju gak? Nangis Bapak Ibu. Berarti ada sesuatu sebenarnya. Nangis pada saat pertanyaan itu. Jadi kita dalami dalam hal itu. Gimana kamu mau menjelaskan nanti sama orang tua kamu waktu kamu sudah dibaptis? Nangis lagi. Jadi kita sempat tahan dulu ya untuk gitu. Jadi memastikan jangan sampai salah. Jangan sampai karena dia dibaptis itu karena ikut-ikutan atau karena tujuan tertentu misalnya karena dia masih muda. Jadi kita benar-benar harus benar-benar mau terima Yesus itu bukan cuma sebagai enaknya aja. Kalau di sini disebut ahli waris tentu senang. Semua orang kalau dapat warisan ya senang mah senang ya. Cuma kan kita berarti harus mikir. Kalau kita terima warisan berarti udah siap nggak ada kan. Memang Bapak kita di surga ini udah nggak ada sama-sama kita, bukan. Memang secara fisik enggak. Kita disiapkan untuk jadi ahli waris, ya ahli waris kerajaan surga. Tapi nanti kita akan bersama-sama lagi dengan Bapak di surga. Kita udah dibilang sebagai anak-anak Allah. Tapi kita harus siap menderita bersama-sama dengan Dia di dalam dunia ini. Nah masalahnya memang tantangan kita di dalam dunia ini banyak. Makanya kita perlu akrab sama Roh Kudus yang akan membebaskan kita, mengingatkan kita, memimpin kita di dalam hidup kita.
Supaya kita benar-benar jelas sebagai anak-anak Allah. Jelas identitasnya bahwa kita memang benar-benar anak Allah. Ya, ingat, berarti kita harus perlu benar-benar akrab sama Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus ini pribadi yang ada terus dalam hidup kita kalau kita sudah berterima dengan sungguh-sungguh. Dan tadi dibilang dia yang akan memimpin kita. Jadi dia juga yang akan mengingatkan kita, lu nih anaknya Tuhan, anaknya Bapa di surga. Hidupnya yang benar, nah itu yang mungkin diingetin sama kita dalam kehidupan kita. Masa anaknya sebagai anaknya Tuhan, tapi kita hidupnya jadi anak setan gitu kan nggak pantas. Ya. Memang ada guyonan Bapak Ibu, ini guyonan ya, guyonan ingat. Kalau kalau bapaknya pendeta, anaknya pendekar katanya gitu ya. Memang ada sih ya. Anaknya nakal banget, ada. Bapaknya padahal pendeta Bapak Ibu. Ada seperti itu. Tapi Tuhan tangkap, biasanya Tuhan tetap tangkap. Ya, walaupun nakal waktu kecilnya, mungkin karena terlalu disiplin. Ya. Saya nggak tahu Pak Manik, Pak Herbert gimana ya, tapi biasanya ngedisiplin. Ya. Anaknya disiplin supaya gini, supaya gitu. Apalagi gembala misalnya. Mungkin anaknya waktu kecil wah berontak, nggak mau dan sebagainya. Waktu remaja apalagi bergaul sama temannya, wah jadi tambah nakal. Tapi begitu Tuhan tangkap, rubah 100%. Dia benar-benar 180 derajat ya. Jadi dia benar-benar akhirnya jadi alatnya Tuhan juga ternyata. Ya. Ada juga sih yang gak mau jadi pendeta juga ya. Mungkin karena bapaknya di rumahnya bagaimana, di gereja sih iya malaikat gitu ya. Tapi di rumahnya bukan malaikat. Nah anaknya akhirnya ngelihat kehidupan seperti itu, akhirnya jadi berubah. Nah kita sebagai orang-orang tua yang sudah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, tadi udah dibilang senantiasa dimanapun, bukan kita cuma hari Minggu aja, tapi setiap saat kita harus mencerminkan itu. Supaya apa? Anak-anak kita juga hidupnya benar. Nah itu yang diinginkan oleh Roh Kudus. Makanya kita sebagai orang tua, kita harus akrab juga sama Roh Kudus. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa hidup dalam Roh Allah. Amin. Jangan sampai kita melenceng Bapak Ibu. Contohnya kita melihat ke Bapa, ke Yesus, kita mesti lihat. Kita akan mau serupa dengan Yesus, semakin serupa dengan Yesus. Kalau kita mau semakin serupa dengan Yesus, kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, pertanyaannya juga di rumah kita mau ngikut siapa kalau sebagai anak-anak? Mau ikut Bapak kita. Bapak kita juga harus memberi contoh yang baik. Pernah ada anekdot, jangan sampai kita bilang ke anak-anak kita jangan ngerokok, tapi bapaknya ngerokok. Bener gak ya? Ada suka denger kan seperti itu. Atau paling gampang, nutup laci ditendang. Waktu ditendang bilang jangan ditendang. Tapi bapaknya sendiri nutup laci ditendang juga. Ya, kan akhirnya mencontoh, bapaknya juga sama. Ya, apa yang bapak lakukan di rumah itu yang akan dicontoh oleh anak. Ya, jadi hiduplah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita belajar dari Yesus, ya kita juga harus mencontohkan yang baik. Supaya apa? Supaya anak-anak kita juga hidupnya baik. Ya, seperti kurang lebih kalau anak juga berjalan, belajar berjalan. Kalau sebagai bapak pasti sayang sama anaknya kan. Ya, anaknya jatuh, mungkin ada juga langsung dipegangin. Ya. Tapi ada juga yang biarin, gak apa-apa, belajar. Belajar sakit supaya tahu gimana rasanya jatuh itu. Supaya dia lebih hati-hati lagi dan dia jalan akhirnya lama-lama bisa. Mau usaha sama juga kalau bapaknya pengusaha. Ya, bapaknya pengusaha, anaknya jangan langsung jadi pengusaha Bapak Ibu. Anaknya belajar jadi karyawan dulu. Belajar jadi pegawai dulu. Karena kalau begitu jadi pengusaha langsung biasanya usahanya gak akan lama Bapak Ibu.
Ya, karena terima enaknya aja dan gak tahu cara mengelola. Nah kita sebagai anak-anak Allah, identitasnya udah jelas sebagai anak-anaknya Allah. Kita harus lihat, gak gampang memang hidup sama hidupnya caranya Tuhan. Kita udah tahu penderitaannya Paulus itu luar biasa kan. Ya, penderitaannya, tapi dia jalanin. Ya, kemuliaan yang didapat sama dia. Kita juga sama, mau dapatnya kan kemuliaan. Ya, jalan sulit, ya gak apa-apa. Tapi ingat kita anaknya Tuhan. Anak Tuhan gak akan dibiarkan. Anak Tuhan gak akan dibiarkan. Pada saat kita jatuh, dia akan menopang kita. Amin. Dia gak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena kita punya Bapak yang luar biasa. Kita juga bisa manggil Aba Bapak, berarti dekat. Ya, kita dekat sama Tuhan. Ya, itu menunjukkan bahwa kita itu benar-benar anaknya Tuhan. Next. Akrab sama Roh Kudus membuat kita aman dan memperkuat identitas kita sebagai anak Allah. Kita memang anak-anaknya Allah. Ya, jadi hidup kita harus hidup dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, kita bisa lihat sebagai penutup. Tanpa bergaul akrab dengan Roh Kudus, ya, iman kita itu akan kering. Sebagai penutup ya, iman kita ini akan kering. Kita nggak punya arah, kita perlu pimpinan Roh Kudus. Kita akan merasa jauh dari Tuhan, bukan sebagai anak. Kita bisa jadi cuma sebagai tamunya, tapi kita mau jadi anaknya Tuhan. Jadi kita perlu bimbingan Roh Kudus. Caranya gimana? Sering ngobrol sama Tuhan. Ya, sering ngobrol. Ngobrol apa? Doa Bapak Ibu. Ya, ngobrol, berdoa. Sering juga baca firman Tuhan. Bukan sering, selalu lah ya baca firman Tuhan. Gedor udah berjalan di batch kedua ini Bapak Ibu. Ya, Gedor udah jalan batch kedua. Saya nggak tahu biasanya batch kedua itu menurun jumlahnya ya kadang-kadang. Saya nggak tahu sih menurun atau menambah di sini. Kalau menambah puji Tuhan berarti semua mau bertumbuh. Ya. Cuma memang kalau dilihat secara keseluruhan katanya secara data dari Litbang menurun sih Bapak Ibu. Ya, jujur menurun. Ya. Tapi kita mau belajar. Walaupun kita nggak ikut gedor kita tetap baca firman Tuhan. Ya. Tetap baca firman Tuhan. Kenapa? Nah tuh. Ada ya Pak ya? Luar biasa. Nah, namun kalau kita bergaul akrab sama Tuhan, ya, kita harus taat dan setiap hari percaya ada pesta. Pesta apa? Pesta kekuatan, pesta kedamaian, pesta cinta dari Tuhan, pesta kasih dari Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan. Jadi hidup ini kita harus seperti telepon HP kita di-charge terus Bapak Ibu. Kan kita nggak akan ngebiarin HP kita begitu baterainya kosong dibiarin. Enggak kan, pasti di-charge kan. Kita charge, bahkan sebelum sampai 0 udah di-charge lagi. Benar? Bahkan sampai 20 kita kadang-kadang diingetin harus di-charge lagi. Sama hidup kita juga, jangan sampai jauh dari Tuhan. Begitu kita merasa low, dekat sama Tuhan. Karena kita anak-anaknya Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan. Supaya apa? Supaya enggak kering hidup kita. Ya, dia yang membebaskan hidup kita dari dosa, dia yang memimpin hidup kita dari jalan, membimbing hidup kita di jalannya yang benar. Dan kita juga akan dijelaskan identitasnya sebagai anak-anaknya Allah. Kalau anak-anaknya Allah pasti disayang sama Bapak di surga. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.